Shalom, salam kasih, selamat berjumpa dalam Renungan Bina Muda PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Dalam edisi minggu ini, 19 hingga 25 Januari 2025. Sebelum memulai setiap aktivitas kita, tentunya kita rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan lewat Renungan Bina Muda pada saat ini dengan tema Kasih Setia Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami bersukacita atas kasih kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami dalam minggu ini. Terkhususnya pada hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Bina Muda, pembacaan kita pada minggu ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian pembacaan kita. Ya baik, sahabat Renungan Bina Muda PPGT, sesuai dengan tema kita tadi, yakni kasih setia Tuhan. Kelan bahasa Torayana nakwa, pakaboro tang lelu napuang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ponsel membutuhkan baterai yang terisi untuk berfungsi dengan baik. Tanpa daya, tentu ponsel tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, atau menjalani aktivitas sehari-hari. Begitupun juga dengan kita, PPGT. Kita perlu dicas agar tetap kuat dan siap menghadapi tantangan hidup. Ketika kita mencolokkan ponsel ke charger kita, aliran listrik mengalir dan mulai mengisi daya. Begitu pula, kasih setia Tuhan adalah sumber daya yang tidak terbatas dan selalu ada untuk kita. Dalam pembacaan kita di kitab Mazmur 36 ayat 6-13 tadi adalah bagian dari kitab Mazmur yang menggambarkan sifat Allah dan kontras antara kebaikannya dan kejahatan manusia. Dalam ayat-ayat ini, penulis menyatakan bahwa kasih setia dan kebenaran Tuhan tidak terbatas, dan Dia adalah pelindung bagi semua makhluk. Berikut adalah beberapa poin penting dari perikop Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga 13 tadi. Pertama, dalam ayat 6, kasih setia Tuhan. Allah memiliki kasih setia yang melampaui langit dan kebenarannya lebih tinggi dari awan. Ini menunjukkan betapa besar dan tak terbatasnya sifatnya. Kedua, keadilan dan perlindungan dalam ayat 7 sampai ayat 8.
Tuhan adalah pelindung bagi manusia, dan Dia menyediakan yang terbaik bagi mereka yang berlindung kepadanya. Ada rasa aman dan kenyamanan dalam kasih-Nya. Poin ketiga, kejahatan manusia dalam ayat 9 hingga 12. Penulis menggambarkan keburukan manusia yang tidak takut akan Allah dan terjerumus dalam dosa. Ada gambaran bahwa kejahatan dapat membawa kehancuran bagi mereka yang terlibat. Dan poin yang keempat, kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam ayat yang ke-13. Tuhan mengawasi semua yang terjadi dan akan menghakimi kejahatan. Ini menegaskan bahwa meskipun ada kejahatan di dunia, Tuhan tetap berkuasa dan adil. Ya sahabat Renungan Bina Muda, setiap pagi saat kita membuka mata, ingatlah untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya seperti langit yang tidak terbatas, selalu menyertai langkah kita. Sebelum memulai aktivitas, mari luangkan waktu sejenak untuk berdoa, meminta perlindungan dan bimbingan-Nya. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dalam doa, kita bisa mengungkapkan segala kekhawatiran dan meminta ketenangan hati. Dalam interaksi sehari-hari, cobalah untuk mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan. Saat bertemu teman, saat bertemu dengan keluarga, atau bahkan orang asing, tunjukkan sikap yang baik, berbicara dengan lembut, dan berbuatlah dengan tulus. Ingat, hidup dalam kebenaran bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang pilihan untuk menjauhi kejahatan dan bersikap jujur. Ketika melihat kejahatan atau ketidakadilan di sekitar kita, jangan biarkan diri kita putus asa. Namun sebaliknya, berdoalah agar Tuhan menegakkan keadilan dan memberi kekuatan kepada mereka yang membutuhkan. Selalu ingat bahwa meskipun dunia ini tidak sempurna, Tuhan tetap berkuasa, dan jangan lupa untuk merenungkan segala berkat yang telah kita terima. Setiap kali merasa jauh dari Tuhan, kembalilah dalam doa, mengingat bahwa Dia selalu siap menerima dan memaafkan. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa menghidupi pesan dalam Mazmur 36 ayat 6 hingga 13 dalam pembacaan kita tadi. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin firman Tuhan. Sahabat Bina Muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan pada edisi minggu ini. Mengakhiri firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas limpahan berkat kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Muda PPGT edisi minggu ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini boleh memberikan sebuah teladan dalam kehidupan kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia menghargai kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami kerjaan, pekerjaan kami, kehidupan kami, usaha-usaha kami, studi kami, semuanya boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami akan melanjutkan kehidupan kami, sertai dan bimbing kami ya Tuhan, untuk tetap setia dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.